Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ada Ustadz Bukhari, ada Ustadz Dahri. Kita akan mengadakan dialog interaktif tentang makna Syawal ataupun apa yang kita lakukan pasca Ramadan di bulan Syawal ini, kemudian 11 bulan ke depannya. Ada ini Ustadz Dahri, beliau ini bukan pembina ya, penasehat ya, penasehat Podium Sumatera Utara. Kemudian ada Ustadz Bukhari, wakil Ketua 1 Podium Sumatera Utara. Mudah-mudahan bulan 2 nanti ketika pemilihan beliau terpilih menjadi ketua. Amin ya robbal alamin. Baik Ustadz Dahri, tentang tujuan puasa kan sudah sama-sama kita ketahui, untuk menjadikan kita orang-orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana pandangan Ustadz tentang takwa pasca Ramadan ini? Silakan Ustadz Dahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Yang saya hormati Sekretaris Podium Sumatera Utara Al Ustadz Zul Arwan MPDI, kandidat doktor. Amin. Semoga segera diberikan kelancaran dalam meraih doktornya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ustadz Ubah, Ustadz Bukhari Al-Hafiz SPDI. Semoga beliau terus istiqomah menyampaikan dakwah agama ini tanpa bisa dipengaruhi apapun. Amin. Dan oleh karena itu dalam bincang malam ini ya, kita ingin menyampaikan daripada apa yang telah disampaikan oleh Al Ustadz, daripada Ustadz Jul Arwan tadi, pandangan kita terhadap takwa setelah pasca Ramadan ini. Saya melihat, kalau dilihat dari konteks bahasa, Iya Ustaz, bahwa kalimat la'allakum tattaqun itu ada yang menarik Ustaz. Kalimat la'allakum tattaqun itu, tattaqun adalah kalimatnya fi'il mudhari, kata kerja. Mungkin Ustaz sudah pernah belajar di Mustafawiyah. Fi'il mudhari itu ada dua maknanya. Pertama adalah istiqbal, yang kedua hal. Istiqbal itu akan datang, sedangkan hal itu adalah masa sedang. Jadi kalau diartikan dengan kalimat makna daripada fi'il itu, semoga kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kapan? Sekarang, saat kita Ramadan, atau di masa yang akan datang? Nah, jadi ada seorang ulama bahasa, yaitu ulama nahwu, Ibnu Hisham, mengatakan bahwa ketika kalimat tattaqun itu dimasuki oleh kalimat la'alla, maka kalimat itu menjadi berubah maknanya istiqbal, menjadi masa yang akan datang ya. Semoga kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kapan? Di masa yang akan datang, 11 bulan yang akan datang. Makanya Ramadan itu diartikan sebagai madrasah. Jadi tempat kita belajar, membina, mendidik pribadi kita agar menjadi la'allakum tattaqun. Makanya di dalam buku Aid Al-Qarni dikatakan madrasah Ramadan. Jadi madrasah itu adalah wadah ataupun tempat kita untuk mengasah jiwa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kapan? Di masa yang akan datang. Jadi itulah seharusnya kita perlu mengetahuinya. Makanya kalau orang tidak memahami ini, dianggapnya Ramadan itulah yang sebenarnya tempat kita istilahnya menjadi orang takwa. Tapi itu adalah tempat wadah mengasah kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak jarang kita lihat setelah orang Ramadan kembali menyurut ibadahnya, menyurut kembali daripada amal-amal soleh yang dia kerjakan setelah Ramadan. Seharusnya makin meningkat. Seperti orang yang habis latihan, begitu selesai latihan, apa hasil latihan yang dia dapatkan? Semakin meningkat. Makanya disambut dengan Syawal. Syawal itu artinya bulan peningkatan. Nah,
Kemudian yang menarik lagi adalah dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Tolha Hasan, bahwa takwa itu sebenarnya kata beliau prestasi ruhani. Ruhani ya. Prestasi. Ya. Jadi kalau istilah prestasi apa itu Ustaz Bukhari? Bisa dikatakan penghargaan lah. Ya, penghargaan, prestasi penghargaan. Yang menarik di situ sebenarnya ketika kita mengatakan la'allakum tattaqun, sebenarnya itu adalah prestasi rohani yang disampaikan atau diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, oleh karena itu makanya takwa itu akan tercapai apabila kita melakukan amal soleh. Makanya hubungan daripada amal soleh dengan takwa itu, bahwa kalau dia amal soleh itu merupakan upaya usaha untuk menjadi takwa. Nah, amal soleh itu akan memberikan pengaruh kepada takwa. Sementara apa hubungannya pula dengan iman? Ini menarik juga ini, Ustaz. Ketika kita melihat Al-Quran, setiap disebutkan amanu ada wa amilus solihat. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mana amal solehnya? Yang berbentuk fardu, yaitu puasa. Kutiba alaikumusiyam. Siyam itu amalun soleh. Tapi yang bentuk wajib. Tapi diawali ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah menyebutkan amanu? Karena iman itu adalah potensi ruhani. Iman itu potensi ruhani. Potensi ruhani ini apabila kita lakukan dengan amal soleh, maka menjadi takwalah seseorang. Nah, seperti itu. Seperti lagi ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Jadi setiap amal soleh yang ingin kita disuruh untuk mengerjakannya, terlebih dahulu Allah mengawalinya dengan amanu. Kenapa? Karena itu potensi rohani. Amanu saja tidak cukup, mesti ada amal soleh. Ketika sudah berbuah menjadi amal soleh, maka dia akan mendapatkan yang namanya takwa. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka kita ingin menyampaikan satu buah hadis. Rasulullah mengatakan al-imanu uryanan. Iman itu telanjang. Maksudnya apa itu, Ustaz? Iman itu bugil, telanjang. Artinya orang kalau beriman saja tanpa beramal soleh seperti orang telanjang. Iya. Harus beriringan ya. Harus beriringan. Sedangkan takwanya, at-taqwa libasun. Sedangkan takwa itu adalah pakaian dan busananya. Jadi ketika orang sudah beriman kemudian melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan prestasi, namanya prestasi rohani, penghargaan dari Allah, maka dia akan mendapatkan pakaian takwa. Makanya selalu disebutkan takwa itu adalah busana pakaian. Nah, itulah makanya pasca Ramadan ini memang kita harus mewujudkan sebagaimana amaliyah-amaliyah kebiasaan kita selama di bulan Ramadan, dan kita wujudkan setelah pasca Ramadan 11 bulan yang akan datang. Tidak perlu banyak muluk-muluk amal ibadah kita. Lakukan saja amaliyah yang memang biasa kita kerjakan di Ramadan, sehingga amaliyah yang sedikit itu bisa continue, istiqomah, mudawamah. Maka amalan-amalan yang sedikit tadi tapi secara continue akan mendatangkan ahabbu ilallah, cinta Allah kepada seseorang. Jadi ketika Rasulullah SAW ayu a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, maka dijawab oleh Rasulullah qala adwamuha wa in qalla, yaitu adalah amal yang terus menerus mudawwamah tetapi walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Mungkin inilah penerangan dari saya kepada Ustaz Jul. Mungkin nanti bisa tambahan dari Ustaz. Luar biasa. Referensinya berkualitas. Ustaz Dahri selain sebagai pembina Podium Su, beliau juga alumni PTK Usumut, kemudian ketua alumni PTK Usumut. Terima kasih Ustaz Dahri. Mungkin Ustaz Bukhari ini ya. Macam TPR itu. Iya. Berhubung kan Ramadan lalu udah masuk TPR. Iya, kami belum. Mudah-mudahan tahun depan masuk Ustaz Dahri dan Ustaz Bukhari ya. Amin ya rabbal alamin.
Seterusnya kita dengarkan dari Ubah ini. Ada. Setelah menjadi takwa, apa saja amalan yang harus betul-betul kita lakukan 11 bulan ke depannya agar gelar takwa ini bisa kita pertahankan. Itu yang penting Iya, itu. iya. Yang payah itu mempertahankan prestasi. Iya, prestasi tadi. Itu tadi. Merinding aku dengar. Iya. Makanya saya udah sampaikan itu, yang berat itu bukan meraih prestasi, Mempertahankan. tapi adalah Mempertahankan. mempertahankan prestasi takwa itu. Ya, silahkan Ustadz Bukhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbi israh li sadri bima syarahmatihi suduras salihin min ibadih wa yassir li amri bima yassarta bihi umuras salihin min ibadih wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi qulubis salihin min ibadih rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, malam ini entah di lebaran keberapa nggak tahu karena bawaan lockdown. Biasanya kalau lebaran-lebaran kayak gini sudah ngitung jadwal untuk halal. Cuman satu jadwal belum ada masuk. Ya mudah-mudahan habis ini masuklah jadwal halal halal. Amin. Salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan, sudah melaksanakan ibadah Syawal, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan hadiah takwa yang dimaksudkan Allah dalam Al-Qur'an suratul Baqarah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang teristimewa, ada Ustadz kita Ustadz Muhammad Dahri Pohan, kemudian ada Ustadz Zul Arwan sekaligus sebagai moderator kita malam hari ini. Sebenarnya tak sopan nampaknya. Sekjen Podium podium semua jadi moderator. Luar biasa. Cuman karena yang lain belum datang, Iya. apa boleh buat. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, bukan menyambung bahasanya, menambahi sedikit prestasi yang kita dapatkan di waktu hari ini adalah hasil dari pekerjaan dan ibadah-ibadah kita di waktu Ramadan. Lantas apa yang harus kita istiqomahkan? Kalau tadi Ustadz Muhammad Dahri menjelaskan definisi takwa dan juga apa yang didapatkan oleh kita orang yang di Ramadan berpuasa, beribadah dengan kaitan iman, dengan amalan soleh, dengan ayat-ayat yang selalu bergandengan dengan itu. Pada kesempatan ini, takwa itu kalau kita ambil dalam konsep tasawuf, takwa itu adalah takut. Cuman dalam konsep bahasa Arab kembali, bahwa takwa itu terdiri beberapa huruf ya. Ta, qaf, waw, dan ya. Ta di situ dijelaskan tawadu. Tawadu atas diri kita, merendahkan diri kepada Allah yang maha tinggi, merendahkan hati kepada Allah yang maha segala-galanya. Artinya bahwa ketika hati ini sudah direndahkan, maka lisan pun ikut harus direndahkan. Karena Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa hati itu laksana raja. Hati itu laksana raja. Dan semua anggota tubuh kita adalah prajuritnya. Baik yang disampaikan oleh hati, baik yang dicakapkan dan dibisikkan oleh hati, maka baiklah yang dikerjakan oleh prajuritnya. Prestasi yang pertama kita pertahankan adalah bagaimana Ramadan dulu kita menjaga lisan dan menjaga hati. Habis Ramadan, hati harus ditata baik. Tazkiyatul qulub, membersihkan hati. Membersihkan hati dengan banyak zikir kepada Allah, dengan banyak berbaik sangka kepada Allah, dengan banyak memaafkan orang lain. Mungkin di sana sini ada kesalahan-kesalahan kita, yuk kita minta maaf. Ada orang yang lain punya salah sama kita, ikhlaskan untuk maafkan mereka. Ini perkara hati. Ya, perkara hati. Kemudian qanaah, huruf qafnya qanaah. Qanaah menerima apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terima corona datang, alhamdulillah. Ya, sudah kita terima anjuran pemerintah untuk lockdown, alhamdulillah. Dan insya Allah beberapa hari ke depan kita juga harus terima apa yang dikasih Allah, bahwa semua di negara Indonesia bebas yang namanya corona. Amin. Amin. Menerima ketentuan Allah, baik buruknya hakikatnya datang dari Allah, sedikit banyaknya datangnya dari Allah.
Maka untuk mempertahankan ini adalah sifat qanaah, inilah yang harus kita pertahankan di waktu-waktu saat ini. Menerima apa yang dikasih Allah. Karena Allah berfirman dalam hadis kursi, "Man lam yasbir bi bala'i wa lam yashkur bi ni'mai wa lam yarda bi qada'i falyakhruj rabban siwa'i." Siapa yang tidak bersabar atas menerima cobaanku, yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, dan tidak menerima takdir serta ketentuanku, falyakhruj, maka keluar dari garis syariatku, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pertahankan sifat tawadu, kita pertahankan sifat qanaah, maka hadirlah sifat yang ketiga dari huruf waw, wara. Dan yang keempat adalah yakin. Meyakini bahwa semua ibadah ini harus kita yakinkan kepada Allah, bahwa ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada ilustrasi sedikit ini. Ilustrasi yang menggambarkan betapa pentingnya Ramadan waktu itu. Kalau kita anggap takwa itu ibarat mutiara, ya, mutiara yang sangat luar biasa. Diceritakan pada saat itu di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu kiainya, kadang guru kita, ayah kita tuh suka kali ngasih kerjaan-kerjaan yang mungkin di luar batas. Padahal dia mau menguji kita. Jadi sebuah pesantren diceritakan, satu orang guru, kiai itu menyuruh 3 orang muridnya untuk keluar di tengah malam habis tahajud. Nggak ada yang berani, cuma 3 orang yang sanggup. Disuruhlah orang ini menelusuri hutan yang di seberang pesantren. Kalau di pesantren Mustafawiyah kan tak ada hutan mukanya, jalan itu kan. Jalan. Belakang nggak tahu, aku nggak tahu tentang situ kan. Nah, begitu sudah disuruh, 3 orang ini dapat. Kata kiai ini, kata gurunya, kata ayahnya, nanti habis tahajud nanti malam kalian kemari kumpul. Beda cerita orang tuh kumpul nih Ustaz. Begitu kumpul sudah disiapkan 3 tas ransel. Iya. 3 tas ransel ini dibawa masing-masing. Kata ayahnya, pergi kalian ke hutan seberang, di sana ada sungai setinggi lutut, gelap tanpa ada cahaya. Jangankan mau lampu senter, bulan pun tak dapat nengok, saking gelapnya. Ini tas ransel bawa, mana tahu ada yang kau jumpai, kau anggap penting, masuk dalam tas. Kau anggap penting. Semua mereka mengangguk karena mengiyakan jawab dari gurunya. Melihat cerita, berangkat satu-satu, tak bisa rame-rame, satu-satu. Pergi yang satu, pergi yang 2, pergi yang ketiga. Ini orang pertama menelusuri hutan, jumpalah sungai yang dibilang gurunya tadi. Begitu jumpa sungai, melewati sungai itu terinjaklah di kakinya seakan batu kerikil. Dirasa-rasa pakai kaki macam batu kerikil. Mau diambil, berpikir lagi, apa yang pula berarti tasku. Kalau batu kerikil di depan pondok banyak, lewat aja tanpa ada bawa apa-apa. Kemudian lewat murid yang kedua, santri yang kedua lewat, terinjak juga seakan macam batu kerikil, cuma ngambil syarat aja. Daripada kena marah, diambillah segenggam, masukkan dalam tas ransel. Tapi santri yang ketiga luar biasa. Begitu terinjaknya melewati sungai, seakan ada macam batu kerikil, nggak tanggung, penuh tas itu. Basah-basah itu, penuh. Dia nggak berpikir itu batu menambah berat, yang penting cakap guru. Apapun kata guru tak mungkin menyesatkan. Setiap kata guru, sami'na wa ata'na. Ini anak yang ketiga. Pendek cerita, orang tuh 3 pulang. Sampai di pondok, kiai itu sudah menyiapkan 3 ember. Ya itu dah tahu bakalan ada yang dibawa. Ternyata ketika ditanya santri pertama, kedua, dan ketiga, santri pertama, buka tasmu. Dibuka kosong. Apa kau bawa? Nggak ada ya. Kenapa? Perasaanku macam batu, di muka pondok banyak. Yang kedua, coba buka punya kau. Tadi kan cuma segenggam dibawa. Begitu dibuka, karunia Allah, ada segenggam mutiara dalam tas. Masuk santri yang ketiga, dibuka penuh mutiara. Apa kata santri kedua? Kok tahu laku ini mutiara? Ngapain pula lah segenggam? Tapi santri pertama paling menyesal. Kok tahu laku mutiara? Nggak aku lewatkan itu. Kita hari ini Ramadan seperti itu. Sudah habis Ramadan baru menyesal.
Kok tahu lah aku Ramadan itu tempat mengampun, tempat minta rahmat, tempat minta rezeki, tempat minta kesehatan, tempat minta segala-galanya. Kok aku sia-siakan itu? Tapi orang yang seperti kita mungkin siang hari, tarawih malam hari, habis itu nggak ada ibadah lagi, menganggap menyesal macam orang yang kedua. Kok tahu lah aku ibadah Ramadan itu dapat gandakan pahalanya, takwa hasilnya, tawaduk dapat, qanaah dapat, warok dapat, yakin dengan Allah dapat, dengan seyakin-yakinnya, enggak aku sia-siakan. Tapi yang ketiga nih beruntung, dia enggak peduli mau dapat apa, yang penting Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, endingnya la'allakum tattaqun. Ini yang harus kita istiqomahkan. Mungkin kita pribadi pun, saya pribadi mungkin merasakan seperti yang kedua, sekarang baru menyesal. Namun kita berharap di tahun-tahun ke depan kita minta sama Allah. Prestasi gitu. Belum dapat prestasi. Ada apapun prestasi itu paling prestasi dari hasil yang kita buat lah, kan? Karena siapa yang menanam dia yang menuai. Iya. Sedikit kita buat dikasih Allah sedikit. Kadang kebanyakan kita ini sedikit berbuat banyak minta. Ini masalah. Mudah-mudahan takwa ini dengan la'allakum tattaqun yang dijelaskan Ustaz dari tadi dapat kita introspeksi diri kita ke depan. Untuk 11 bulan ke depan Allah panjangkan umur bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Bukhari, luar biasa penjabaran makna takwa tadi, sekaligus dari huruf-hurufnya juga dijelaskan. Dari huruf Ustaz Al-Bukhari. Memang pernah saya baca juga. Tapi tak ada referensinya, tak ada nama kitabnya. Iya. Penjabaran dari Imam Al-Qusairi itu. Oh itu dia? Iya. Alhamdulillah. Tawaduk, qanaah, Warok, warok dan yakin. yakin ya. Mungkin di penghujung dialog kita ini ada Ustadz Dahri yang ingin disampaikan nyanyian. Minta maaf. Apalagi saya kan tidak pulang kampung, rindu sekali dengan kedua orang tua. Mana tahu bisa nyanyi keramat sedikit. Dipersilakan Ustadz Dahri. Jadi memang di Ramadan, pasca Ramadan ini, mari kita menjaga silaturahim kita, terkhusus silaturahim kita kepada keluarga terdekat kita, ayah dan bunda kita, dan keluarga kita semua, nasab kita, keturunan kita, dan juga rekan-rekan akrab kita. Semoga semua keluarga kita nanti dan kita semua bisa dikumpulkan Allah di dalam surga. Amin. Karena kebahagiaan itu tidak hanya tempat, tetapi adalah kebahagiaan itu juga merupakan berkumpulnya bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang dicintai. Itu merupakan kebahagiaan bersama orang-orang yang hadir ketika itu. Oleh karena itu, bagi kita semua, kalaupun ada yang tidak sempat pulang kampung, ya menitip salam dengan orang tua. Sebagai keramat hidup, tetaplah kita melakukan silaturahim walaupun tidak berjabat tangan musafahah, tetapi tetap meminta restu ataupun minta keriduan, minta maaf secara walaupun dari jarak jauh, virtual. dengan video sekarang ini kan, video call dan lain sebagainya, karena itu keramat hidup. Sebagaimana kata Bang Haji Roma Irama, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Sekalipun ayah dan bunda kita tidak bersama kita di alam dunia ini, tetapi kita tetap bisa berbakti ketika mereka sudah di alam barzakh. Dengan cara apa? Bisa berziarah. Makanya setelah pasca Ramadan banyak orang yang berziarah. Sebenarnya tidak ada salahnya, tapi untuk melepas rasa rindu. Apakah tahu ayah bunda kita ketika kita berziarah, mereka inna ya'lamuna, mengetahui akan ziaratuhum, kunjungan ziarah mereka, orang-orang yang berziarah kepada mereka. Maka oleh karena itu orang yang berziarah diketahui oleh penghuni kubur. Nah, itulah penting bagi kita yang memang sudah tidak bersama lagi dengan orang tua kita, karena kedua orang tua kita itu adalah keramat hidup. Semoga beruntunglah orang-orang yang masih bersama dengan orang tuanya, gapailah surga melalui daripada kecintaan kita dari orang tua. Mungkin itu saja Ustaz.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya Ustaz Dari, terharu saya dengarkan nyanyian lagu Keramat tadi. Sedikit terobatilah Ustaz bahwa dirasa rindu kan kepada kedua orang tua. Pemirsa Makanya yang kampung dirahmati. itu jauh-jauh. Kami udah pulang. Oh iya. Tapi orang tua mendoakan juga. Insya Allah, insya Allah. Karena doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ya Allah. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Wallahu alam, begitulah nasihatnya. Saya rasa cukuplah Ustaz Dari. Tahan saya hati. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikian dialog interaktif kami di bulan Syawal ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Jul Arwan, Saya Muhammad dari Pohan. Ubah. wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fadhun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.